Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila hadzal yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka agenda majelis rutin Al-Awwabin, dan alhamdulillah sudah hadir tengah kita akhina billah akhina al-kiram Ustaz Faisal-Uddin, yang beliau alhamdulillah salah satu dari alumni Timur Tengah, di mana beliau kurang lebih 6 tahun Ustaz. Dan insya Allah pada malam hari ini adalah malam yang pertama beliau bergabung bersama kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang beliau, dari ilmu yang diberikan oleh beliau. Kita semuanya mudah-mudahan kiranya majelis kita dari awal sampai akhirnya nanti bisa memberikan manfaat buat kita di dunia dan akhirat. Agar kita terlalu malam waktu dan tempat pahalai validafon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ustaz, para kiai, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, wa nafsu bi dzikri al-ustaz rahmatullah. Semoga kita semua diberi panjang umur sehingga kita bisa terus hadir di majelis yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, pertama kali saya duduk di sini, saya bergabung di tempat ini, terus terang saya sangat bahagia sekali. Karena yang saya lihat yang hadir di majelis ini adalah kebanyakan masih anak-anak muda ya. Ini mukadimah dulu ya sebelum masuk kitab biar nggak kaget gitu ya. Ya. Jadi saya sangat bergembira sekali majelis ini dihadiri oleh kebanyakan umumnya anak-anak muda. Biasanya yang saya lihat atau ada kajian-kajian yang saya isi di masjid itu biasanya orang-orang tua ya. Orang tua, jarang sekali anak-anak muda. Tapi di malam ini, di tempat ini saya sungguh takjub ya. Banyak anak-anak muda yang duduk setiap seminggu sekali membaca sholawat, hadir di sini rutin selama bertahun-tahun. Alhamdulillah, ini sungguh sesuatu yang sangat membahagiakan. Dan malam ini kita bisa membaca hadir membaca sholawat, kemudian baca wiridan sekaligus kajian kita, sehingga dalam majelis ini sudah ada tiga, satu ilmu, kemudian wirid dan sholat. Sholat sendiri juga sebenarnya termasuk ilmu juga sebenarnya. Dan ketiganya ini sebenarnya merupakan makanan hati, makanannya ruh yang kita butuhkan. Kalau setiap hari kita biasanya sibuk dengan mengisi perut kita,
makanan jasmani kita, tapi alhamdulillah kita setiap Jumat ini kita bisa hadir di majelis yang menjadi makanan roh kita, alhamdulillah. Tidak lama, mari kita masuk ke kajian. Di sini saya akan membacakan kitab Risalatul Mu'awanah karyanya Imam Haddad. Sebelum kita masuk kepada kitab ini, kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah, perlu kiranya kita mengetahui apa profilnya, ya, supaya kita tahu siapa sebenarnya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad atau yang masyhur dikenal dengan Imam al-Haddad. Karena enak rasanya kalau kita mengkaji kitab, ya, tapi nggak tahu muallifnya, kan gitu. Kalau kita misalnya mengkaji suatu kitab, nggak kenal kitabnya, tapi karyanya siapa? Karyanya Imam Hasyim Asy'ari, jadi mantap bacanya, ya. Iya. Kita baca karyanya siapa, misalnya Imam Nawawi, kita maka jadi mantap untuk membacanya. Begitu juga dengan Imam Haddad. Imam Haddad ini sebenarnya bukan tidak asing lagi di telinga kita, karena Imam Haddad ini sudah masyhur terlebih dahulu melalui wiridnya, yaitu Ratibul Haddad. Dan wirid ini masyhur di kalangan Nahdiyin juga, ya, kalangan Nahdiyin banyak yang membaca juga Ratibul Haddad. Imam Haddad ini bernama As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad al-Haddad Ibn Alawi bin Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alawi bin Muhammad Sahib bin Mutbad bin Ali Khalid Hasan bin Imam Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Imam Hajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Imam Ali bin Huraidi bin Al-Imam Ja'far Shadiq ibn Imam Muhammad Al-Baqir ibn Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Husain bin Fatimah Az-Zahra ibnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia adalah nasabnya sambung pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut. Ya. Jadi beliau adalah termasuk ulama Hadramaut. Pada malam Kamis bulan Safar pada tahun 1404 Hijriah. Dan beliau sejak kecil ini pada umur 4 tahun itu makfuful basar. Jadi makfuful basar itu buta penglihatannya, ya, tidak bisa melihat. Jadi sejak kecil sudah tidak bisa melihat. Nah, kan dari kecil sudah tidak bisa melihat itu, ya ternyata sudah bisa menjadi ulama besar. Ya. Akan tetapi diganti oleh Allah Ta'ala, menurut riwayat yang saya baca itu beliau bisa melihat bi'ainil basirah, dengan mata batinnya. Sehingga makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya Imam Haddad ini sejak kecil sudah dikatakan wali, ya, dikatakan wali. Itu. Kemudian juga Imam Haddad ini terkenal dengan karya-karyanya. Di antaranya yang paling terkenal adalah Nasaih Diniyah. Ini yang banyak dikaji dan tersebar di Indonesia. Bahkan Nasaih Diniyah itu katakan itu diterjemahkan di bahasa-bahasa yang lainnya, bahasa-bahasa asing kalau di negara-negara lain. Itu saking manfaatnya kitab Nasaih Diniyah karya Imam Haddad. Makanya di sini saya ingin mengambil barokah dari kitab beliau melalui kitabnya yang lain, ya, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah, agar kitab ini juga bisa diambil manfaatnya,
ya dikenal oleh masyarakat luas. Baiklah, kita mulai dari awal. Mungkin saya baru bisa baca mukadimahnya ini ya, karena mukadimahnya panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahidul jawad al-wahhab ar-razzaq al-hannan al-mannan alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala 'alaihi al-Qur'an fihi hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. وشرع له ولأمته ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وفضل دينه على سائر الأديان وجعله أكرم خلقه عليه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتواصون بالحق والصبر ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم من أهل الزيغ والخذلان فيما يصد عن سبيل الله ويلوم على القيام بواجب حق الله إلا الذي حقت عليه الكلمة من الله بالشقاء والخسران والخزي والهوان ولا يتجرد لنصح عباد الله ودعوتهم إلى باب الله إلا الذين سبقت لهم من الله الحسنى بالسعادة والأمان والفوز والرضوان أولئك ورثة النبيين وأئمة المتقين وخيرة رب العالمين من المؤمنين الراسخين في العلم المتحققون بحقائق الإيمان والإيقان والإحسان الواقفون على أسرار الله في ملكه وملكوته من طريق الكشف والعيان وما فازوا بهذه المناقب ولا وصلوا إلى هذه المراتب إلا بحسن اكتفائهم وكمال اتباعهم لإمام الأئمة الذي أرسله الله تعالى للعالمين رحمة عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وأصحابه وعلى آله وأصحابه وسلم في كل حين وأوان صلاة وسلاما دائمين بدوام الله الملك الديان. Tadi panjang ya, baru bacaan ya hamdalah dan sholawat panjangnya segitu, jadi nggak perlu saya terjemahkan ya, karena waktunya juga nggak cukup. Saya teruskan. Amma ba'du fa yaqul al-'abdul faqir al-mu'tarif bil qusur wal taqsir ar-raji 'afwa rabbih al-qadir asy-syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad ba'alawi al-Husaini afallahu anhu an aslafihi amin. هذه رسالة بحول الله قوته جامعة وواسعة بفضل الله ورحمته نافعة حملني على وضعها الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله والرغبة في الوعد الصادق الوارد في الدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير ونشر العلم. Berkatalah al-'abdul faqir, hamba yang fakir, al-mu'tarif bil qusur wa taksir, yang mengakui kelalaian dan keteledoran, menghadap sendiri ya, mengatakan ya dirinya itu masih teledor, masih lalai dalam menjalankan ketaatan ya. Beliau yang sangat alim dan ahli ibadah itu saja mengakui kelalaiannya masih ada. Oleh yang kedua beliau mengatakan ar-raji 'afwa rabbih, seraya mengharap ampunan Tuhan. Ya, saking tawadhu beliau. Beliau bernama Syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad Ba'alawi al-Husaini afallahu anhu an aslafihi. Kemudian beliau mengatakan ini adalah risalah. Risalah itu kitab kecil yang mencakup tentang wasiat dan sangat bermanfaat. Intinya beliau juga mengatakan bahwasanya aku menyusun kitab ini tujuannya untuk ya, menjalankan perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulnya.
dan menginginkan akan janji Allah Subhanahu wa taala ya, bagi orang yang adalah al-huda untuk menunjukkan pada petunjuk dan dakwah pada kebaikan dan menyebarkan ilmu. Jadi Imam Haddad ini tujuannya menyusun kitab ini untuk ya nasrul ilm, untuk menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah kepada kebaikan. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan dakwah wal irsyad ya. Nah, saking dakwanya itu sangat bermanfaat ya, dan diterima kalangan, sehingga sampai saat ini beliau ya dikenal masyarakat ya seluruh dunia. Ini yang perlu kita pahami pada malam ini. Semoga sedikit ya, walaupun mukadimah yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat, karena ini sudah malam ya, sehingga insya Allah kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit kesimpulan, bahwasanya beliau akan Ustaz Sudin ini akan membacakan salah satu daripada karangan-karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Imam Al-Haddad ini selain beliau terkenal masyhur dengan karangan Ratibul Haddad yang kita baca setiap saat maghrib, yang mana fadilahnya riwayat Ratibul Haddad ini dibaca. Jadi perlu ketahui anak muda ya. Pertama kali Ratibul Haddad itu masyhur dibaca pada maghrib seluruh Indonesia itu adalah atas perintah Hadratus Syekh siapa? Mbah Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena pada saat itu umat Islam bersiap perang melawan tentara Belanda. Pada saat itu Syekh Romo Kiai Hasyim Asy'ari sudah memerintahkan jihad ya, yang kita kenal dengan resolusi jihad. Salah satu perintahnya Romo Kiai Hasyim Asy'ari adalah setiap umat muslim, masjid-masjid, kampung-kampung, musola-musola setiap ba'dal maghrib untuk membaca Ratibul Haddad. Dan Ratibul Haddad ini banyak manfaatnya. Dan masyhur di Masjid Ampel mulai zaman dulu sampai sekarang masih. Salah satu karangannya adalah ini, Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah. Juga banyak karangan-karangan Imam Haddad yang lain, yang mana setiap kitab-kitabnya beliau, karangannya Imam Haddad ini beliau ngarangnya itu dalam keadaan buta. Matanya buta sejak umur berapa tadi? 4 tahun. Beliau ngarang kitab. Tidak cuma satu dua, ada banyak lagi. Dan setiap bahasa-bahasa di dalam kitab beliau itu bahasanya sangat mudah bagi orang awam. Matur nuwun. Sangat mudah dicerna dan mudah dipahami. Makanya itu beliau mendapat julukan Qutbud Dakwah wal Irsyad. Kutubnya dakwah dan irsyad. Tidak ada yang melebihi daripada Imam Haddad. Sampai juga di Hadramaut riwayatnya secara mutawatir belum ada makom dari para ulama-ulama yang ada di Hadramaut ini
menandingi makomnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat yang lain dikatakan sejak kecil Imam Ahmad itu di Masjid Ba'alawi itu Ustaz, setiap pagi setelah sholat duha itu beliau sholat kurang lebih 200 rakaat setiap pagi mulai kecil sampai wafat. Ketika ditanya kenapa sampai kok melakukan sholat seperti itu, karena apa kok sampai susah-susah isu sholat 200 rakaat, kenapa? Kalau kali sampai sedikit rakaat itu bisa yang pemane si imami Ustaz Munib ditambah bisa kabeh rokokan yo 21 rakaat. Ini 200 rakaat setiap pagi, Pak. Gak ngenteni poso, gak ngenteni gak poso. Mulai beliau kecil sampai beliau wafat setiap pagi 200 rakaat. Ketika ditanyakan untuk apa, Bib? Sampai ini kok sholat seperti itu, dikatakan saya kepingin ini maqam Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Idris Akbar. Saya seperti ini kepingin dapat makomnya Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Idris Akbar. Jadi makom itu bisa dikejar asalkan kalau kali sampean ini mampu. Baiklah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberi manfaat buat kita semuanya. Jadi nanti pas ketika kajian kitab ini nanti dibaca sampai karena di kitab ini nanti akan menunjukkan, mengantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ben hati kita tenang, apa-apa yang perlu kita hindari, apa-apa yang perlu kita lakukan itu semuanya sudah disusun secara tertib oleh Al-Imam Habib Abdullah bin Muhammad